Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Maulidi Putra. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023 di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan hasil penelitian tindakan kelas yang saya lakukan di SMP Negeri 14 Bandung, yang berjudul tentang penerapan pemberian kuis sebelum memulai pembelajaran untuk meningkatkan literasi membaca dan kesiapan belajar siswa di rumah. Adapun penelitian saya ini yaitu mengacu pada rendahnya literasi anak bangsa yang patut untuk mendapatkan perhatian ekstra bagi pendidik dan tenaga kependidikan tentunya. Pembinaan literasi kepada pelajar merupakan tanggung jawab dan keharusan yang tidak dapat dianggap remeh. Menurut Irsyad, pada 2015 beliau mengatakan bahwa pembinaan literasi dapat dilakukan melalui sistem budaya literasi yang dinamis dan visioner, yang disosialisasikan melalui lembaga-lembaga pendidikan, baik formal, non-formal maupun informal secara terus-menerus. Adapun salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan cara melakukan peralihan dari kurikulum K13 menjadi kurikulum Merdeka dengan implementasi kurikulum Merdeka yang berbasis karakter dan capaian pembelajaran atau CP dengan memerankan guru sebagai pembentuk karakter dan kompetensi peserta didik. Nah, jadi pada kurikulum terbaru yaitu kurikulum Merdeka, kita sebagai guru tentunya patut dipertanyakan tentang profesional kita dalam suatu pendidikan. Nah, kita harus bisa menciptakan pembelajaran yang berkarakter dan sesuai dengan karakter peserta didik kita. Adapun yang melatar belakangi saya melakukan penelitian ini yaitu karena saya sudah melakukan observasi dan wawancara dengan guru bidang studi IPA di sekolah SMPN 14 Bandung, tepatnya pada kelas 8. Nah, guru IPA ini sendiri merupakan guru pamong saya. Jadi hasil yang saya dapatkan yaitu yang pertama adalah literasi membaca peserta didik masih sangat kurang. Hal ini dibuktikan dengan data hasil wawancara yang saya dapatkan dari guru tersebut. Yang kedua, selain itu hafalan para peserta didik juga masih sangat kurang, terutama dalam menghafal bahasa Latin di materi biologi dan menghitung di materi fisika. Selanjutnya yang terakhir yaitu permasalahan beberapa topik yang dirasa sulit oleh siswa, seperti pada materi tekanan, optik, dan getaran gelombang untuk fisika itu sendiri, sedangkan untuk yang biologi hampir semua dirasa sulit oleh siswa karena terlalu banyak hafalan dan banyak kosakata yang tidak siswa mengerti. Ini semua yaitu disebabkan oleh kurangnya kemampuan literasi yang dimiliki siswa di SMPN 14 Bandung, tepatnya pada kelas 8. Nah, salah satu bentuk usaha yang saya lakukan yaitu untuk mendorong meningkatkan literasi dan juga untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa secara mandiri di rumah, yaitu dengan metode pemberian kuis sebelum memulai materi pembelajaran. Nah, metode ini sendiri sudah saya sepakati dengan guru pamong saya dan juga dengan beberapa guru di sekolah dan sudah divalidasi dan guru-guru tersebut sudah menyetujuinya. Nah, berdasarkan pendekatan yang saya lakukan ini pun saya menemukan dalam jurnal Persel pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa pemberian kuis kepada siswa akan mencapai tingkat taksonomi yang lebih tinggi. Nah, jadi dengan pemberian kuis kepada siswa ini, siswa akan mencapai tingkat taksonomi yang lebih tinggi dengan hasil belajar menggunakan alat
didaktik yang dikenal sebagai kuis, dengan tingkat pemahaman aplikasi dan refleksi yang lebih tinggi sebagai hasilnya. Rumusan masalah pada penelitian saya ini ada dua. Yang pertama adalah apakah dengan pemberian kuis di awal pembelajaran dapat meningkatkan literasi membaca dan kesiapan belajar siswa di rumah. Yang kedua, berapa besar pengaruh dari pemberian kuis di awal pembelajaran sehingga dapat meningkatkan literasi membaca dan kesiapan belajar siswa di rumah. Tujuan dari penelitian saya yaitu supaya mendorong siswa untuk meningkatkan literasi membaca dan juga untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa secara mandiri di rumah, yaitu dengan metode pemberian kuis sebelum memulai materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu tentang metodologi penelitian. Yang pertama, penelitian saya ini yaitu merupakan penelitian tindakan kelas atau PTK. Jadi, pelaksanaan penelitian ini meliputi 4 tahap. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Selanjutnya yaitu pelaksanaan tindakan atau action. Yang ketiga yaitu pengamatan atau observasi dan refleksi atau reflection. Nah, kegiatan ini dilakukan dalam per siklus. Dalam penelitian ini saya menerapkan 2 siklus, yaitu per siklus saya gunakan 3 kali pertemuan atau 3 kali pemberian kuis. Yang kedua, metode kuantitatif dan kualitatif. Jadi dalam penelitian ini saya mengutamakan 2 analisis, yaitu dengan kuantitatif dan kualitatif. Nah, untuk analisis secara kuantitatif digunakan deskripsi, yaitu dari data hasil evaluasi pemberian siswa, baik dari pemberian kuis maupun ulangan harian yang berupa nilai rata-rata dan presentasi. Sedangkan kualitatif yaitu dilakukan dengan melihat hasil observasi selama proses belajar mengajar di tiap siklusnya. Adapun tempat dan waktu penelitian yaitu penelitian dilakukan di SMPN 14 Bandung. Waktu penelitian tindakan kelas ini adalah dari tanggal 15 November hingga 22 Desember pada semester ganjil tahun 2023. Dan yang terakhir yaitu populasi dan sampelnya. Adapun populasi dan penelitian ini yaitu siswa kelas 8A SMP Negeri 14 Bandung, sementara semester ganjil tahun ajaran 2023 dan 2024. Total siswa kelas 8A sebanyak 32 siswa yang terdiri dari 17 siswa perempuan dan 15 siswa laki-laki. Adapun hasil penelitian yang saya lakukan yaitu pada hasil prasiklus. Jadi prasiklus ini yaitu hasil penelitian yang saya lakukan sebelum menerapkan 2 siklus penelitian yang akan saya terapkan nantinya. Nah, berdasarkan hasil prasiklus ini, saya mendapatkan hasil yaitu yang mana persentase literasi membaca dan belajar siswa di rumah adalah 30%. Itu sangat rendah. Itu merupakan hasil yang sangat rendah. Hasil ini diperoleh dari hasil observasi awal yang saya lakukan pada permasalahan tersebut yang didapat dari hasil wawancara dengan guru yang bersangkutan dan data hasil asesmen diagnostik yang guru berikan kepada saya. Juga diperkuat dari hasil wawancara langsung dengan beberapa siswa dalam kelas 8A. Nah, ada juga aspek-aspek literasi membaca belajar siswa di rumah yang saya rangkum dalam beberapa poin. Nah, yang pertama yaitu tentang waktu belajar atau membaca perharinya. Yaitu setelah saya observasi dengan siswa, saya menemukan hanya 0-5 menit. Atau kebanyakan siswa tidak melakukannya. Jadi rata-rata siswa di SMP 14 Bandung itu, tepatnya pada kelas 8A, rata-rata tidak mau belajar di rumah.
kalau tidak ada PR yang diberikan oleh guru. Bahkan biarpun ada PR yang diberikan, terkadang mereka lebih memilih mengerjakan di sekolah, yaitu dengan cara meminta kepada kawan yang menurut mereka pintar gitu. Nah, selanjutnya yaitu kemampuan memahami isi teks. Nah, di sini saya mendapatkan hasil yang sangat kurang. Yang kedua yaitu kemampuan menjawab pertanyaan juga sangat kurang. Terus yang ketiga yaitu kemampuan dalam mengingat materi aktif dan berpikir kritis juga kurang. Terus pemahaman siswa terhadap materi baru juga tidak ada atau sangat kurang, dan yang terakhir yaitu motivasi belajar siswa juga sangat kurang. Nah, ini merupakan hasil penelitian prasiklus yang saya lakukan secara wawancara dan juga berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan dengan guru yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu hasil penelitian saya pada siklus pertama. Nah, pada siklus pertama ini saya terapkan 3 kali pertemuan dengan 3 kali pemberian kuis pada awal pembelajaran. Nah, kita dapat lihat yaitu pada pertemuan pertama nilai rata-rata siswa pada kelas 8A yaitu hanya 51,22 yang masih tergolong standar. Terus pada pertemuan kedua mulai meningkat yaitu menjadi 56,03. Dan pada pertemuan terakhir yaitu pertemuan ketiga di siklus pertama nilai rata-rata siswa kembali meningkat yaitu menjadi 59,06. Nah, berdasarkan tabel tersebut jadi dapat kita simpulkan bahwa kesiapan belajar siswa pada kelas 8A pada siklus 1 ini masih tergolong rendah, belum memenuhi peningkatan yang signifikan dari hasil akhirnya, dan persentase ketuntasannya pun masih kurang yaitu hanya sebesar 34,37%, walaupun hasil kuis masih di bawah nilai ketuntasan, tetapi secara keseluruhan terjadi peningkatan pada setiap pertemuannya. Peningkatan ini terjadi secara bertahap ya, pelan-pelan gitu. Dan adapun beberapa hasil dari refleksi ini, prasiklus 1 didapat yaitu yang pertama, kemampuan literasi siswa sudah adanya peningkatan pada setiap pertemuan. Terlihat pada saat proses pembelajaran berlangsung, siswa sudah mulai pada pemahaman dasar, sudah mulai ada pemahaman dasar seperti itu. Terus yang kedua, keinginan siswa untuk belajar di rumah sudah mulai ada. Hal ini terbukti dari siswa yang mampu menjawab soal kuis dari hasil mereka belajar di rumah. Nah, yang ketiga yaitu siswa sudah mulai nampak memiliki kemampuan dasar mereka dalam menjawab soal-soal kuis seperti itu. Dan juga nampak pemahaman dasar mereka sudah ada pada proses pembelajaran berlangsung. Nah, jadi ini merupakan refleksi dari siklus pertama yang saya dapatkan untuk pertimbangan pada siklus kedua gitu. Selanjutnya yaitu berdasarkan hasil refleksi pada siklus pertama, maka saya melakukan beberapa perbaikan yang menurut saya harus ditingkatkan pada siklus kedua. Adapun perbaikan yang pertama yaitu instrumen kuis harus sedikit dimodifikasi supaya dapat lebih mengukur kemampuan literasi siswa dengan bentuk soal yang lebih sesuai dengan penguatan literasi. Jadi soal kuis itu harus kita tingkatkan lagi bentuk soalnya yang lebih mengukur literasi siswa itu. Nah, yang kedua yaitu waktu dalam menjawab soal kuis harus diperhatikan lagi dan disesuaikan dengan bentuk soal. Jadi supaya siswa dapat menjawab soal lebih maksimal. Yang ketiga yaitu memberikan semangat dan motivasi kepada siswa setelah pembelajaran selesai, supaya siswa dapat lebih bersemangat belajar di rumah untuk mempersiapkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, jadi kita sebagai guru harus memberikan semangat kepada siswa supaya siswa mau belajar di rumah, yaitu dengan juga memberikan mereka
semangat bahwa untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan kuis seperti itu. Jadi mereka akan termotivasi untuk belajar di rumah. Dan yang keempat yaitu memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya mengikuti dan menjawab kuis dengan sesungguh-sungguhnya, karena keberhasilan dari mereka menjawab kuis akan menjadi patokan dan pemahaman dasar siswa tentang materi yang akan dibahas seperti itu. Jadi kita juga sebagai guru harus bisa memberikan pemahaman kepada siswa, karena banyak dari siswa yang menganggap kuis ini sepele seperti itu. Jadi kita harus bisa memberikan pemahaman kepada siswa bahwa kuis ini penting untuk mereka jawab dan juga akan berpengaruh pada nilai mereka nantinya. Dan adapun hasil penelitian saya pada siklus kedua, yaitu siklus ini juga merupakan siklus yang terakhir pada penelitian ini. Nah, adapun hasil yang saya temukan pada pertemuan pertama, saya mendapatkan nilai rata-rata dari hasil kuis yang saya lakukan yaitu sebesar 60,62. Sedangkan pada pertemuan kedua yaitu meningkat menjadi 68,12. Dan pada pertemuan ketiga, alhamdulillahnya meningkat lagi menjadi 78,43%. Jadi hasil nilai rata-rata kuis pada siklus kedua ini meningkat secara signifikan seperti itu. Nah, di mana berdasarkan hasil pengerjaan kuis sesuai dengan tabel di samping, kita juga dapat menjelaskan bahwa rata-rata nilai siswa sebesar 60,05. Sebesar 69,05. Itu merupakan nilai rata-rata dari ketiga kuis pada siklus kedua tersebut. Nah, nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa kesiapan belajar siswa sudah tergolong baik seperti itu. Hal ini juga ditunjukkan dari persentase nilai rata-rata siswa pada siklus 2 yang sudah berada di atas KKM. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan tabel 33 di samping bahwa kesiapan belajar siswa di kelas 8A pada siklus 2 dapat digolongkan baik dari segi pemberian kuis, dapat dilihat dari peningkatan nilai rata-rata siswa dalam mengerjakan kuis yang diberikan seperti itu. Nah, pada siklus kedua ini kita sama-sama dapat melihat yaitu peningkatan yang itu jauh dari pada siklus pertama dan juga peningkatannya konsisten. Dan berarti dengan pemberian kuis ini sangat membantu siswa untuk meningkatkan literasinya di rumah. Nah, selanjutnya adapun analisis data yang saya lakukan yaitu di mana persentase ketuntasan siswa dalam mengerjakan kuis pada siklus 2 sebesar 84,37%. Apabila dibandingkan dengan nilai kuis siswa pada siklus 1 dapat dikatakan terjadinya peningkatan kesiapan belajar siswa sebesar 50%. Perbandingan nilai siklus 1 dan 2 ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, jadi itu pada gambar dapat kita lihat ya. Yang berwarna biru merupakan siklus pertama dan yang berwarna merah merupakan siklus kedua. Nah, di situ pun ada perbandingan yang sangat signifikan, di mana pada siklus pertama itu peningkatannya masih standar, baik itu pada kuis pertama, kedua, maupun ketiga. Nah, peningkatan yang melonjak itu terjadi pada siklus kedua. Ini terjadi karena setelah kita melakukan beberapa perbaikan dari siklus pertama ke siklus kedua, sehingga peningkatannya pun nampak jelas pada diagram batang tersebut seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga peningkatan hasil belajar secara klasikal, yaitu yang di sampingnya untuk setiap kuisnya, yaitu dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini. Nah, pada diagram peningkatan tersebut di gambar 2 dapat kita lihat yaitu perbedaan yang sangat signifikan antara siklus 1 dan
siklus kedua, di mana siklus pertama sebesar 55,43, sedangkan pada siklus kedua sebesar 69,05. Ini merupakan nilai rata-rata dari setiap kuis dari kedua siklus, seperti itu. Jadi pada siklus kedua sangat melonjak peningkatannya, yaitu dari 55 menjadi 69. Ini untuk nilai rata-rata kuis dari siklus pertama dan siklus kedua. Dan berikutnya yaitu hasil analisis data. Nah, pada hasil tersebut menunjukkan bahwa penelitian tindakan kelas atau PTK yang saya lakukan ini sudah mampu mengatasi permasalahan terkait rendahnya literasi membaca dan kesiapan belajar siswa di rumah. Tercapainya kriteria keberhasilan sekaligus menandakan bahwa tindakan siklus 2 tidak perlu lagi dilanjutkan ke siklus ketiga. Nah, karena pada siklus kedua sudah kita temui peningkatan yang sangat signifikan dan juga ketuntasan dari nilai rata-rata siswa sudah sangat tinggi, jadi tidak perlu lagi kita lanjutkan ke siklus 3. Nah, hal ini pun dapat dilihat dari aspek literasi yang saya lakukan pada prasiklus sebelumnya. Nah, di mana aspek ini saya lakukan lagi setelah saya menerapkan 2 siklus tersebut. Dan hasilnya yaitu di bagian pertama, waktu belajar atau membaca per hari siswa yang dulunya 0-5 menit sekarang meningkat menjadi 5-30 menit per siswa dan per harinya. Selanjutnya yaitu kemampuan memahami isi teks siswa yang dulunya kurang sekarang menjadi meningkat, seperti itu. Dan yang ketiga, kemampuan menjawab pertanyaan siswa yang dulu kurang sekarang menjadi meningkat juga. Yang keempat yaitu kemampuan dalam mengingat materi aktif dan berpikir kreatif yang dulunya kurang sekarang juga meningkat. Dan selanjutnya yaitu pemahaman awal terhadap materi baru yang dulunya tidak ada atau kurang sekarang menjadi ada dan meningkat. Yang terakhir yaitu motivasi belajar siswa di rumah yang dulunya sangat rendah sekarang meningkat. Nah, hasil ini pun saya peroleh dari analisis saya terhadap jawaban siswa dari soal kuis yang saya berikan, dan juga saya rangkum dari hasil observasi yang saya lakukan dengan siswa-siswa saya pada kelas 8A. Kesimpulan dari penelitian saya yaitu yang pertama, berdasarkan hasil analisis data penelitian yang diperoleh dan pembahasan yang saya lakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian kuis sebelum proses pembelajaran dapat meningkatkan literasi membaca dan kesiapan belajar siswa di rumah pada kelas 8 SMP Negeri 14 Bandung. Tahun ajaran 2023 dan 2024. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa peningkatan persentase ketuntasan siswa dalam mengerjakan soal kuis dari siklus 1 dan siklus 2 yaitu sebesar 50%. Jadi peningkatannya yaitu sangat besar, yaitu hingga 50%. Yang kedua, pada setiap kuis yang saya berikan per pertemuannya selalu terjadi peningkatan, mulai dari siklus pertama sampai dengan kuis pada siklus kedua. Dan peningkatan yang terjadi pun secara konsisten. Peningkatan juga terjadi pada ketuntasan secara klasikal di setiap siklusnya pada hasil pembelajaran kuis, yaitu pada siklus pertama sebesar 34,37% ketuntasan yang dicapai, sedangkan pada siklus kedua terjadi peningkatan yang sangat signifikan, yaitu nilai ketuntasan secara klasikal menjadi 84,37%. Sehingga dengan adanya peningkatan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian kuis di awal pembelajaran dapat meningkatkan literasi membaca dan kesiapan belajar siswa di rumah dengan signifikan.
Baik, sekian pemaparan dari saya tentang penelitian tindakan kelas yang saya lakukan di SMP Negeri 14 Bandung. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang mengenakan di penonton atau di pendengar. Sekali lagi saya mohon maaf. Mungkin sekian dan terima kasih dari saya. Saya Rizky Maulidi Putra, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.